Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu kita akan mempelajari rangkaian listrik arus arah. Pada kali ini tujuan yang akan kita pelajari yaitu mempelajari penerapan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik arus searah. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan rangkaian listrik arus searah ini, kita akan menggunakan yaitu hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff yang akan kita gunakan ini ada dua. Yang pertama yaitu hukum 1 Kirchhoff, di mana menyatakan hukum 1 Kirchhoff ini pada setiap titik percabangan jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Kita perhatikan misalnya ada dua kabel atau pengantar. Yang pertama dilewati arus I1, kemudian yang kedua dilewati arus I2, kemudian ketemu titik percabangan, kemudian ini penghantar yang keluar dari titik percabangan dilewati arus I3, maka jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar, atau I1 ditambah I2 harus sama dengan I3. Jadi jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Maka sekarang kita lihat penerapan hukum 1 Kirchhoff ini di dalam soal. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua penghantar yang dilewati arus yaitu I1 5 ampere, I2 sama dengan 10 ampere. Maka di titik percabangan ini yang keluar ini ada tiga penghantar, yaitu yang pertama dilewati arus I3 4 ampere, yang kedua I4 6 ampere, yang ketiga ini belum tahu arusnya berapa. Maka ditanyakan I5 sama dengan titik-titik. Dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff tadi, mudah untuk kita kerjakan, yaitu I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah 5. 5 ditambah 10 sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 5. Maka 5 ditambah 10 15, 4 ditambah 6 10. Maka 15 dikurangi 10, maka I5 sama dengan 5 ampere. Saya kira mudah ya anak-anak untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff ini, khususnya di titik percabangan. Kemudian yang kedua kita lihat hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini berbunyi, pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensial harus sama dengan 0. Atau kita tuliskan sigma epsilon ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Ini dibaca epsilon melambangkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik pada sumber arus atau pada baterai. E gaya gerak listrik sumber tegangan dalam volt atau V, I kuat arus listrik ampere ya, atau A R hambatan pengantar ohm ya, atau simbolnya ini. Nah sekarang kita akan lihat soal di mana kita akan menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff ini ya. Kita lihat ada beberapa hambatan. Ya, ini ada hambatan 1, 2, 3. Ada dua baterai yang dipasang seperti ini. Ini kutub positif yang panjang, kemudian yang pendek ini kutub negatif. Ya, maka ditanyakan besar beda potensial pada hambatan 3 ohm. Ini di sini jadi beda potensial antara titik C dan D ya. Maka penyelesaiannya bagaimana? Kita lihat rangkaian ini. Maka yang pertama untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama tentukan arah arus.
Ya, pada rangkaian tadi kan belum ada ini ya, kita tentukan arahnya sembarang, bisa ke kanan atau ke kiri ya. Ini misalnya kita tentukan arahnya ke kanan. Kemudian yang kedua, buat lingkaran perhitungan loop, usahakan searah dengan arah arus. Jadi ini ya, ini kita buat lingkaran perhitungannya. Setelah itu kita mulai menghitung dengan menggunakan rumus hukum 2 Kirchhoff tadi. Saat ketemu GGL kutub positif, nanti dalam perhitungan ini kita masukkan GGL-nya positif dan sebaliknya. Sekarang kita lihat. Maka kita lihat lingkaran perhitungan ini. Kita ke sana, I-nya juga ke sana. Maka ketemu kutub positif E2 ya. Maka positif E2 ya. Kemudian ke sini ketemu kutub negatif E1 ya, berarti epsilonnya ya itu sudah kita jumlahkan GGL-nya. Kemudian sekarang kita lihat I kalikan R ya, I kalikan R, maka yang melewati sini adalah I, maka I kalikan R1 ditambah IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 ya, sudah semua R-nya, maka ini sama dengan 0 ya. Maka 9 dikurangi 12 ditambah 6 kalikan I ini ya, ditambah 9 kalikan I ditambah 3 kalikan I ya, sama dengan 0. Maka 9 kurangi 12 negatif 3, 6I ditambah 9I ditambah 3I sama dengan 18I sama dengan 0. Maka 18I sama dengan 3, maka I 3/18 sama dengan 1/6 ampere. Nah, berarti arus yang melewati ini arahnya ke bawah. Ini sesuai dengan yang tadi ini kita tentukan. Maka I-nya 1/6 ampere, maka tegangannya adalah di sini GGL-nya, epsilonnya tidak ada, maka 0 ditambah R kalikan I 3 kalikan 1/6 sama dengan 0,5 volt. Saya kira bisa dipahami ya anak-anak. Ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang berikutnya. Kalau rangkaiannya ini majmuk, ada 2 misalnya di sini, ya. Maka ditanyakan berapakah besar daya pada hambatan 2 ohm, ya. Maka kita harus tahu arus yang melewati hambatan 2 ohm di sini. Maka langkahnya untuk menjawab itu, langkah pertama tentukan arah arus seperti pada soal yang pertama tadi pada masing-masing penghantar. Kemudian buat 2 loop pada tiap rangkaian. Maksudnya kita bikin loop pada rangkaian pada loop pertama, kemudian kita buat loop ya atau lingkaran perhitungan pada rangkaian yang kedua ya. Kemudian mulai melakukan perhitungan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi saya ulang, yang pertama tentukan arah arusnya, ini bisa sembarang ke sana I1, kemudian ini I2, kemudian ini I3, kemudian lingkaran perhitungannya usahakan searah arus ya, ini I-nya yang ada di sini mengalir ke sana ya, ini kemudian I yang ada di sini arahnya ke sana. Maka lingkaran perhitungan di sini, ingat yang di sini ini sudah I3 ya, I1 hanya dari sini. Dari sini sampai di sini, kemudian I2 ini dari sini sampai di sini, sedangkan pada pengantar yang di sini ini adalah I3. Sekarang kita lihat, gunakan prinsip persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Maka pada loop 1 ya, pada loop 1 ini pada loop 1 ya, ini kita lihat sigma E ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Maka epsilonnya negatif 4 ditambah I3 kalikan 2 ditambah I1 kalikan 4 sama dengan 0. Maka 2 I3 ditambah 4 I1 sama dengan 4. Kita lihat, ini ketemu kutub negatif ya, negatif 4. Kemudian di sini ketemu hambatan 2 ohm, berarti 2 kalikan I3 ya yang melewati di sini. Kemudian di sini ketemu hambatan 4 ohm yang melewati di sini bukan I3 lagi tetapi I1, berarti 4 kalikan I1
ya. Maka kita lihat 2I3 ditambah 4I1 sama dengan 4 ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian pada loop yang kedua sama, sigma E ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Maka kita lihat ini, ya, ini lingkaran perhitungan berarti negatif, ketemu negatif. Ini kutub negatif, maka negatif 4. Kemudian ke sini, ya, ini yang melewati sini adalah I3, maka 2 kalikan I3, kemudian 4 kalikan I2, karena yang melewati di sini adalah I2 sama dengan 0, ya. Sehingga kita lihat pada persamaan yang kedua, pada loop 2, negatif 4 ditambah 3 kalikan 2 ditambah I2 kalikan 4 sama dengan 0. Maka 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Kemudian kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff karena pada rangkaian ini ada percabangan. Ada percabangan, kita lihat di sini. Ya, ini titik percabangan. Ya, maka I1 ditambah I2 harus sama dengan I3. Ya. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I3, maka I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Maka substitusikan persamaan yang ketiga ke persamaan pertama. Maka ini 2I3 ditambah 4 kalikan I3 kurangi I2 sama dengan 4. Sehingga 6I3 dikurangi 4I2 sama dengan 4. Ini persamaan yang keempat. Kemudian persamaan 2 dan 4 dieliminasi, ya. Maka persamaan yang keempat tadi ini, ya, persamaan yang kedua adalah ini, ya. Maka 2I3 ditambah 4I2 sama dengan 4, 6I3 dikurangi 4I2 sama dengan 4, kita jumlahkan, maka 8I3 sama dengan 8, maka I3 sama dengan 1 ampere. Berarti kita sudah tahu bahwa arus yang melewati penghantar ini, I3 ini tadi sama dengan 1 ampere, ya. Sehingga nanti dengan persamaan itu kita juga akan bisa menghitung besarnya I1 dan I2. Tetapi yang ditanyakan I3, maka kita lihat di sini kita sudah mendapatkan I3 1 ampere, maka daya listrik adalah P sama dengan I kuadrat kalikan R, maka I tadi I3-nya adalah 1 dikuadratkan kalikan 2 sama dengan 2 watt. Ya. Sehingga dengan demikian hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff ini sudah kita pelajari, dan saya harapkan anak-anak bisa memahami ini dengan baik sehingga dapat menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian listrik arus arah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Nanti kalau ada kesulitan yang dijumpai bisa melalui grup WA. Terima kasih atas perhatiannya.